Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferdi Rejaki dari Universitas Mercu Buana dari Fakultas Ilmu Komputer semester 5. Di sini saya akan menjelaskan tentang Q&A NLP sebagai dasar atau bahan untuk memenuhi tugas besar 1. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang NLP. NLP adalah Natural Language Processing. NLP adalah cabang dari Artificial Intelligence yang berhubungan dengan interaksi antara mesin dan manusia menggunakan bahasa natural. Bahasa natural yaitu bahasa yang biasa kita pakai sehari-hari. Jadi NLP memproses bahasa kita ke dalam bahasa mesin untuk mencapai hasil yang diinginkan. NLP menggunakan data yang bersifat tidak terstruktur atau dapat berupa tabel, yakni data teks. Segmentasi teks. Apa tantangan pengolahan data atau riset di bidang NLP? Tantangan pengolahan data dan riset pada NLP yaitu ambiguitas bahasa alami. Terdapat berbagai tingkat informasi dalam bahasa kita. Terdapat beragam aplikasi untuk teknologi bahasa representasi pengetahuan adalah tugas yang sulit. Nah, contoh penerapan NLP pada aplikasi perangkat lunak. Contoh penerapan NLP pada software yaitu aplikasi voice assistant yang dapat membantu kita kegiatan manusia dengan memberikan perintah melalui suara seperti menanyakan jam berapa sekarang. Contoh aplikasinya Siri, OK Google, dan Alexa. Aplikasi penerjemah bahasa seperti Google Translate juga menggunakan NLP. Aplikasi email seperti Gmail, Hotmail, Gmail mengklasifikasikan email kamu dengan NLP sebelum ada email masuk ke dalam inbox sehingga bisa mendeteksi spam. Apa kegunaan library Tank, NLTK, dan Sastrawi? NLTK adalah singkatan dari Natural Language Toolkit, yaitu sebuah library yang digunakan untuk membantu kita dalam bekerja dengan teks. Sastrawi adalah library NLP yang dikhususkan untuk bahasa Indonesia. Jadi kegunaan memakai dua library tersebut untuk melakukan analisis terhadap dokumentasi yang dimiliki. Lanjut. Tujuan scaffolding. Scaffolding untuk mengubah sebuah huruf dalam dokumen menjadi huruf kecil. Hanya huruf A sampai dengan Z yang diterima. Karakter selain huruf dihilangkan dan dianggap delimiter. Tokenizing. Tokenizing adalah tahap pemotongan string input berdasarkan tiap kata yang menyusunnya. Kemudian ada stopword. Stopword adalah kata umum yang biasanya muncul dalam jumlah besar dan dianggap tidak memiliki makna. Makna di balik penggunaan stopword yaitu dengan menghapus kata-kata yang memiliki informasi rendah dari sebuah teks. Kita dapat fokus pada kata-kata penting, sebagai gantinya contohnya adalah yang, dalam kutip dan, dalam kutip di, dalam kutip dari, dan lain-lain. Nah, salah satu algoritma yang dapat digunakan untuk stemming teks bahasa Indonesia adalah algoritma Najib dan Adriani. Algoritma Najib dan Adriani dapat mengenal kesamaan makna dari setiap kata, di mana kata yang memiliki sufiks, prefiks, dan konflik diubah menjadi bentuk dasar. Algoritma ini mengacu pada aturan morfologi bahasa Indonesia yang mengelompokkan imbuhan, yaitu imbuhan yang diperbolehkan atau imbuhan yang tidak diperbolehkan. Pengelompokan ini termasuk imbuhan di depan, awalan, imbuhan kata di belakang, akhiran, imbuhan kata di tengah, sisipan, dan kombinasi imbuhan pada awal dan akhir kata adalah konfiks. Tujuan dari word embedding yaitu memproses konversi sebuah teks menjadi angka. Karena sebagian besar algoritma machine learning dan arsitektur deep learning tidak mampu melakukan proses analisis pada input data berupa string atau teks sehingga membutuhkan angka sebagai input. Arsitektur word-to-vec adalah model shallow neural network yang berubah
representasi kata yang merupakan kombinasi dari karakter alphanumerik menjadi vektor. Arsitektur word to vec hanya terdiri dari 3 layer, yaitu input, projection, hidden layer, dan gram, dan constituent back of word. Skip gram untuk memprediksi konteks. CBO kebalikan dari word to vec. Skip gram tujuannya untuk memprediksi kata ketika diberikan konteks di sekitar kata tersebut. Apa definisi dari back of words? Back of words adalah representasi dari kata-kata menjadi vektor angka 0 dan 1. Kata-kata tersebut dapat berasal dari berbagai kalimat dan paragraf. Biasanya digunakan untuk menghitung beberapa sering muncul token tertentu. Nah, metode algoritma pastex. Pastex merupakan library dari untuk melakukan word embedding. Kemampuan pastex menangani kata-kata yang belum pernah ditemui sebelumnya atau juga dikenal dengan out of vocabulary. Pastex mewakili setiap kata sebagai karakter n-gram. Misalnya jika n sama dengan 3 dalam kata artikal, maka pastex akan mempresentasikan kata seperti di dalam kurung R. Sehingga vektor kalimat atau dokumen diperoleh dengan rata-rata word embedding kata atau n-gram. Kemudian proses klasifikasi dilakukan secara linear. Classification di mana proses ini menangani setiap kalimat maupun dokumen dalam fitur. N-gram. N-gram merupakan salah satu proses yang secara luas digunakan text mining, pengolahan teks atau pengolahan bahasa. Penerapan n-gram. Contoh penerapan n-gram pada kata the cow jumps over the moon. Jika n sama dengan 2 dengan bigram, di mana n-gram menjadi the cow jumps over the moon. Dari contoh di atas, di mana kita memiliki 5 n-gram, dalam kasus tersebut perhatikan bahwa terjadi pergerakan kata tiap 2 kata, yaitu dari the cow ke cow, jump ke jump, over, dan sebagainya. Di mana kejadian terjadi secara beruntun dengan cara tiap kata berpindah maju 1 kata ke depan untuk membangkitkan n-gram selanjutnya. Pada model bahasa n-gram sering ditemukan adanya kata-kata yang tercatat dalam kosakata, maka dilakukan pendekatan smoothing, yaitu teknik yang dapat digunakan agar model bahasa tidak memberikan probabilitas 0 untuk peristiwa yang terlihat. Ini adalah melakukan subsidi silang probabilitas. Lapasi smoothing merupakan teknik smoothing paling sederhana, yaitu dengan menambahkan nilai 1 ke setiap frekuensi kehadiran bigram sebelum dilakukan normalisasi untuk memperoleh probabilitas. Back off interpolasi. Pada back off kita menggunakan trigram jika fakta tersedia. Jika tidak, kita menggunakan bigram. Jika tidak ada fakta juga, kita menggunakan unigram. Kita hanya melakukan back off ke n-gram. Order lebih rendah jika ditemukan frekuensi 0 pada n-gram atau lebih tinggi. Naismooth memiliki kinerja yang baik. Naismoothing bisa dikatakan memiliki performa terbaik karena memanfaatkan discounting absolut dengan cara yang lebih canggih untuk menangani distribusi unigram order lebih rendah. Kemudian metode stupid back off. Latar belakang lahirnya metode stupid back off ketika tahun 2006. Google telah merilis himpunan n-gram sangat besar, 1-5 gram dari semua deretan 5 kata yang hadir. Setidaknya 40 kali dari 1 triliun lebih kata dari running text di web, termasuk sekitar 1,2 miliar rangkaian 5 kata menggunakan lebih dari 13 juta tipe kata. Algoritma bernama stupid back off ini memunculkan ide percobaan untuk membuat model bahasa suatu distribusi probabilitas murni. Tidak ada diskon terhadap probabilitas berorder lebih tinggi. Kemudian ada metode good Turing smoothing. Dasar pemikiran good Turing smoothing adalah memanfaatkan count atau frekuensi sesuatu yang telah dilihat sekali untuk membantu mengestimasi frekuensi dari sesuatu yang belum pernah terlihat. Nah, kemudian sekian dari penjelasan saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan karena saya masih
dalam proses pembelajaran. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana sih? Iya. Yes.